Oke, sekarang kita coba untuk langsung menginstal dari website sendiri. Karena butuh waktu ya, jadi mungkin saya coba langsung masuk ke webnya. Jadi buka https://odv.awi.de. Jadi ODV itu adalah Ocean Data View-nya, AWI adalah Alfred Wegener Institute, D-nya adalah Deutschland atau Jerman. Jadi software ini memang dibuat oleh Rainer Schleicher, seorang peneliti dari AWI yang berada di Jerman. Tampilan awalnya memang webnya ini adalah seperti ini. Kita bisa melihat ada di sini home, data, nanti kita akan masuk kemari lagi, tapi kita akan fokus dulu kepada softwarenya. Jadi data ini adalah ada data atmosfer, ocean, dan sebagainya, dan yang lain juga. Kemudian softwarenya, kemudian download, ada known issues, jadi isu-isu yang mungkin kamu dapatkan, kita dapatkan ketika nanti kita akan proses instalasi, baru cara memvisualisasinya mungkin ada masalah, kita bisa mendapatkan pertanyaan-pertanyaan serupa dari seluruh dunia yang di-achieve di daerah di website ini. Kemudian ada dokumentasinya gimana, presentasinya mungkin ada juga. Jadi kamu bisa melihat selain dari sumber yang saya buatkan sekarang ini, link-linknya apa aja dan forumnya. Jadi forum itu mungkin kamu bisa bertanya apapun masalah kamu di dalam ODV ini sendiri. Kemudian sedikit gambaran tadi, sekarang ODV itu adalah ODV 530, dia Juni tanggal 3 2020 yang diupdate. Jadi memang yang terbarunya adalah ini, nanti kita akan download di sini. Kemudian ini tadi yang sudah saya jelaskan di presentasi sebelumnya bahwa ini kita bisa lakukan berbagai macam hal, terutama nanti yang paling menarik mungkin animasi, dia bisa membuat animasi sederhana. Nah, kemudian juga di sini yang dia bisa mendownload data dari berbagai macam alat, instrumen dunia yang sudah dipakai oleh dunia. Jadi tidak perlu lagi melakukan mengkonversi data-data dari file ini ke file yang lainnya. Kemudian jika kita menginginkan high resolution coastline atau topografi, yang kita bisa install melalui setting option, view setting option, nanti kita akan coba di sini, atau untuk special region atau wilayah yang sangat spesifik, kita bisa minta di request melalui emailnya, gitu, email yang mereka lakukan. Kemudian ingat juga bahwa ini digunakan bebas untuk non-komersial, non-military research, dan untuk belajar. Jadi jika kita menggunakan ODV ini dalam poster, reports, atau publikasi, maka kita harus melakukan citasinya dengan cara seperti ini. Schleicher, Rainer, nama dia adalah Rainer Schleicher. Jadi kalau dalam formatnya apa gitu, formatnya APA kita adalah Schleicher, R, 2020, Ocean Data View, https://odv.awi.de. Jadi itulah salah satu yang sebagai etika kita dalam menggunakan ODV, karena ini free, jadi bebas untuk dipublikasi. Nanti kita akan kembali lagi kemari, atau silahkan untuk membaca-baca terlebih dahulu apa isinya. Namun untuk sementara kita masuk dulu ke software untuk di-downloadkan. Jadi software, di sini ada menu software dan kemudian ada download. Kita klik download. Kemudian bagi kamu yang belum mendaftar sama sekali, jadi register ODV ini, register here for non-commercial version, dan ini kalau untuk yang komersial. Tapi kita gunakan dulu yang ini, kita isi gitu. Nah ini ada isinya lah non-komersial, password yang kamu inginkan apa, ada segala macam. Ini mungkin bisa kamu sendiri ya. Dan tolong diisi dengan data yang sebenar-benarnya gitu. Kemudian kita centang nanti yang ini, nanti dia akan create account. Dari sini nanti dia dia akan mengirimkan kita link ke email kita masing-masing, ke email yang sudah kita yang sudah kita tuliskan di sini. Lalu nanti kita akan mendapatkan link atau password atau username sepertinya, saya lupa. Tapi karena saya sudah punya, jadi tunggu saja. Mungkin paling lama mungkin 3 jam mungkin ya, tapi waktu itu saya cepat dia. Jadi dicoba aja mengisi ini, nanti dia akan mendapatkan email dan passwordnya. Nah, nanti
nanti kalau memang tidak masuk, bisa lihat di spam dulu gitu. Mungkin dia masuk ke spam, atau dia diulangi lagi. Tapi jarang sih terjadi bahwa dia tidak masuk. Kemungkinan besar dia akan masuk sedikit agak lama, atau dia mungkin agak di spam. Nah, kemudian karena saya sudah punya, jadi saya tinggal isi saja di sini. Kenapa ini penting? Karena ini adalah download, bukan update. Ya. Jadi sekali berapa bulan atau berapa tahun dia akan update sendiri, sehingga kita perlu lagi untuk melakukan login lagi untuk mengupdate sendiri, karena dia tidak bisa auto update seperti software lainnya gitu. Kemudian kita login di sini, karena saya sudah punya username-nya. Nah, ini tampilannya. Jadi ada ODV application, ODV API, optional packages, user contribution, dan sample files. Nah, jadi kalau saya sudah login dengan email saya, di sini akan tertulis noahpowerboy@aol.com. Nah, jadi kalau kita klik satu-satu ya, nah ini klik 2 kali, nanti mungkin akan muncul latest version dan previous version. Jadi kenapa ada previous version? Kemungkinan kamu menggunakan laptop mungkin yang agak tahun lama, atau sistem Windows-nya agak lama, sistem Mac-nya agak lama, sehingga dia tidak bisa masuk yang latest version. Nah, jadi nanti kalau dicoba dulu yang latest version yang paling terbarunya, kalau tidak bisa baru mungkin yang previous version. Kemudian saya coba back lagi ya. Sorry, ini saya masuk lagi di sini karena dia. Nah ini, ODV AWI. Nah ini ada juga yang latest versionnya. Ini apa? Ada C++ dan segala macam. Java-nya juga ada. Sorry tadi saya untuk kembali lagi mungkin tidak langsung sana, tapi mungkin ke home aja. Mungkin bisa ya ke home ya. Salah, bukan ke home. Dia software download. Nah ini optional packages ini. Nah ini ada versinya. Cuma saya sering mendownload yang versi keempat. Ini gunanya buat apa? Coba saya lihat dulu yang macOS-nya. Nah ini adalah coastline-nya. Nah, ini adalah garis pantainya untuk berbagai macam di belahan dunia gitu. Jadi kalau ini di Etopo, ini adalah batimetri. Ya, ini batimetri, ini coast-nya adalah garis pantainya. Nanti untuk regionalnya juga ada. Ini North Atlantic, North East Pacific. Jadi dia khusus di Pasifik bagian utara. Nah, kemudian saya coba ke sini, user contributions. Nah, ini ada Gapco juga. Ini maksudnya adalah bahwa ada pengguna-pengguna ODV yang memberikan masukan-masukan atau data-data terkait di daerahnya yang ada gitu. Jadi misalkan kalau kita lihat ini kompositnya adalah untuk di Antartika, dia punya data di Antartika, dia kasih ke ODV. Kemudian ini untuk membuatkan palettes, ini adalah warna-warna, sehingga nanti kita warnanya akan lebih berbeda gitu, bisa berubah warnanya. Jadi kalau kita lihat dari legenda-legendanya, bisa legenda di kirinya adalah warna pelangi dan segala macam, namun ini mungkin dia bisa memberikan warna yang berbeda. Nah ini kedalamannya, batimetri untuk South Greenland. Mungkin dia punya data survei di sana, sehingga dia memberikan data ke sini. Gitu. Nah ini sampel files juga ada, jadi ada beberapa nanti ya, bisa kita baca masing-masing. Ini saya juga belum terlalu paham, tapi kalau saya lihat di sini, batimetri GOP ini adalah GOP ini nama file, jadi dia bisa input data GOP juga ke sini untuk batimetri yang baru. Gitu. Kemudian coba kita masuk ke ODV application-nya, baru latest version yang terakhir. Jadi sorry, saya ulangi dari awal lagi. Kita masuk ke software tadi, lalu ini ada 1, 2, 3, 4, 5, lalu kita masuk ke ODV application. Nah, lalu kita klik yang latest version, klik sekali aja. Nah, ini tinggal kamu pilih sistem kamu apa, sistem di itunya apa. Jadi kalau saya pakai Mac, saya akan install Mac. Kalau saya punya Windows, saya install dari Windows. Kalau saya Linux, dari Linux. Kalau mau dibaca dulu, silahkan dibaca. Kalau mau dibaca yang apa sih perbedaan antara yang kelima dengan keempat, silahkan dibaca. Jadi ini mungkin berguna bagi kita gitu, yang telah menggunakan ODV. Jadi perbedaan antara, jadi sama seperti update software di handphone gitu. Jadi ada known issues-nya apa, lalu kita baca apa sih yang berbeda dari update saat ini dengan update yang sebelumnya. Nah, kemudian karena saya menggunakan macOS ya, silakan dibuka macOS.
Tapi bagi kamu yang menggunakan Windows, mungkin isinya adalah 64 bit, lalu kita download yang ini, ODV 53006W64XC. Jadi ini versinya, versi 53 saat ini. Nah, ini yang perlu kita kita klik. Nah, nanti dia akan ngeklik sendiri. Tapi karena saya menggunakan yang latest versionnya yang macOS, jadi saya tinggal pilih yang Mac 64 bit, lalu saya pilih yang DMG-nya. Jadi mungkin kamu sudah tahu aplikasi-aplikasi untuk mendownloadnya, jenis filenya apa, ada yang exe, ada yang DMG. Saya nggak tahu kalau coba kita lihat untuk yang Linux ya. Bagi kamu yang Linuxnya mungkin dia target. Nah, sebenarnya macOS dengan Linux itu hampir sama. Jadi target itu bisa dibentuk, bisa juga di-download di ini. Silahkan di-download masing-masing, sambil itu saya coba mendownload yang punya saya yang untuk macOS. Jadi macOS-nya adalah ini. Nah, kalau sambil mendownload ini, jadi kalau sambil mendownload ini, mungkin kamu bisa sekalian mendownload juga nantinya untuk yang packages. Nah, jadi versinya mungkin versi yang keempat. Versi yang keempat ini kita pilih sendiri juga. Coba saya lihat di Windows ya, apa aja isinya. Nah, ini adalah coastal yang ada jadi ini lebih detail dia batimetrinya. Kalau saya biasanya ini kan South Atlantic ya, jadi mungkin tidak kita butuhkan karena kita masih sering bermain di Indonesia gitu. Ini mungkin bisa kamu pakai coast regionalnya, baru Great Barrier Reef mungkin bisa karena dia berdekatan dengan Australia, dan EOC juga bisa, atau ini Etopo yang 6 meter nih. Jadi ini adalah batimetrinya untuk ininya. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Nanti kalian cek di sini nanti supaya nanti bisa masuk nanti di dalam itunya. Saya nggak tahu apakah tampil dia ininya, note-nya gitu. Tapi ketika kalian download, kalian tahu nanti caranya menginstal itu bagaimana. Tapi kalau kita lihat di sini kan dia exe ya. Jadi artinya tinggal di download saja. Download tinggal diklik nanti 2 kali, tinggal diinstal. Instalasi. Nah, begitu yang hari ini kita coba buatkan. Nah, saya sarankan di-download dulu semuanya, lalu nanti tinggal diinstal. Installnya gampang sekali, tinggal diklik double klik, nanti dia akan langsung menginstal sendiri. Silahkan dicoba. Itu mungkin yang bisa ya, sambil saya menunggu terinstall. Sedikit lagi mungkin di saya, mungkin sekitar 1 menit lagi. Jadi saya akan coba langsung aja ke tampilan awalnya ODV itu sendiri, sehingga nanti bisa diinstal. Jadi kalau yang menggunakan Mac tinggal diinstal, kalau yang menggunakan Windows tinggal diinstal juga. Tidak banyak versi-versi, tidak harus pakai crack juga karena ini adalah free license gitu. Jadi bagi pengguna Mac-nya dia tinggal install, dan kemudian kalau sudah pernah ada bisa digunakan gitu. ODV saya oke. Nah, nanti kalau ada masalah ya silahkan dilihat-lihat dulu di internet ya, kenapa bisa terjadi. Tapi saya jarang sih mendapatkan masalah di sini, kecuali dalam beberapa kasus itu masalahnya adalah ketika kita melakukan visualisasi dia tiba-tiba nge-hang sendiri, sehingga kita harus restart. Nah, ketika sudah ada silahkan nanti, saya nggak tahu di Windows mungkin dia pakai pakai shortcut dan segala macam supaya bisa dibuka dengan cepat gitu. Lalu kalau di MacBook sih dia tinggal
tinggal di download saja. Nah, saya coba share tampilannya. Tampilannya adalah ketika sudah di-download mungkin akan seperti ini. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat di sini Ocean Data View https://odv.awi.de, ingat ini bahwa ini adalah citasinya dan ini tahun 2020. Jadi saya nggak tahu kalau tampil nggak ya. Jadi ininya terlihat nggak di Zoom ini bahwa saya ingin. Jadi kalau ada file di atasnya mungkin ada ODV, file dan segala macam, kita klik file, lalu kita buat new. Nanti dia akan muncul new-nya gitu. Dan kita ini akan masuk ke save-nya. Kita bisa save gitu dengan apa saja, namanya apa saja gitu. Nah, ini saya biarkan saja begini karena ini sebagai contoh gitu. Baru collection-nya adalah ODV. Jadi pilihannya ODV lalu save. Ini gunanya ketika kita file new, dia langsung membuatkan folder atau file yang namanya akan di-save. Nah, kemudian ini jenis-jenisnya. Ada use txt, ODV, var, segala macam. Ini kita membuat manual sendiri. Lalu ada Argo, GOCD, GoSuite, segala macam. Namun yang saya pentingkan, coba supaya cepat aja tampilannya, supaya kelihatan tampilan awalnya adalah, coba dipilih bagian yang bawah, World Ocean Database. Nah, ini pilih OK. Nah, ini tampilannya. Ini tampilan awalnya ya. Jadi, tampilan awal dunia itu, semua dunia, jadi bisa, ini adalah lintangnya 60, 90, kemudian ini adalah westnya 180 dengan 180 di east-nya. Nah, coba dulu di utak-atik di bagian ini saja, karena ini penting banget untuk setting awalnya. Kita bisa klik di luar ini, dia ada redraw, canvas, segala macam begini, bisa juga di dalam sini. Ini sama ya. Nah, tapi nanti di tempat lain, di tampilan yang lain, berbeda ketika kita klik antara di luar ini dengan di dalam sini juga kita klik kanan gitu, berbeda. Nah, coba di sini juga. Nah, yang paling penting pertama yang harus kita ketahui bagaimana nge-zoom. Ini ada zoom, zoom out, zoom in, zoom out, zoom, zoom, zoom. Jadi zoom ini ketika kita klik kiri di sini zoom, nah dia langsung muncul garis warna merah kotak begini sehingga kita bisa langsung memperkecil areanya. Misalkan, jadi klik di ini langsung. Jadi ini dia ada kursornya adalah arah mata angin 4, tapi ketika kita masuk ke garisnya dia akan menjadi 2 atas bawah. Nah, kita akan tahan drag gitu, ditahan di klik kiri tahan, lalu dia akan kita geser-geser ke atas bawah. Contohnya salah satu adalah ketika kita geser ke sini, dia baru, nah ini masih tetap akan begini, kita lepaskan, lalu kita di sini klik 2 kali di kiri. Nah, dia akan lebih kecil. Lalu kita klik lagi yang kanan lagi, zoom gitu. Lalu kita akan, nah ini, jadi tandanya adalah kiri kanan, dan kita akan bisa menggeser dia sejauh ini. Nah, kemudian ketika kita geser dia, lepaskan lagi, warna garis kotak merah masih tetap ada, kemudian kita double klik di sini. Nah, muncullah dia di daerah Afrika. Lalu kalau kita mau mungkin dengan cara lain juga bisa zoom in, auto zoom in, atau zoom out. Nah, tapi sebenarnya saya lebih menggunakan yang zoom yang seperti ini. Nah, kalau mau langsung ke tempat karena kita untuk supaya dia global lagi, mungkin ini global map. Dia akan kembali ke yang semulanya. Tapi dia dengan proyeksi yang sudah berbeda lagi di kiri kanannya. Nah, ini yang pertama ya. Jadi ini pengetahuan kita. Jadi misalkan kalau saya ingin Indonesia, saya zoom saja, saya geser kemari supaya lebih ini. Nah, seperti ini gitu. Nah, lalu Sumatera Utaranya kok nggak kelihatan. Lalu saya zoom lagi, saya keluarkan lagi, begini lagi. Nah, begini. Saya zoom lagi, di kiri lagi, bisa. Nah, bisa. Nah, tapi kalau mau lebih spesifik dia, karena kan kalau kita zoom begini, mungkin saja ini ada garis nih, yang di 150, kita coba mendekatkan garis yang 150, belum tentu dia pas di 150 gitu. Nah,
Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin karena garisnya kita tidak tahu garisnya pas banget di situ, sehingga lebih cara yang paling spesifik adalah begini. Ada di properties, lalu kita ada di projection, di domain. Lihat ini, jadi di is-nya itu bukan 150 pas, tapi dia 150,0245. Jadi kalau misalkan wilayah Indonesia, saya sering pakai dia di 15 north, saya ganti langsung di sini 15. Di sini adalah 90 saya pakai, di sini 145 saya pakai, di sini adalah minus 15. Jadi minus kan untuk south ya. Jadi karena ini sama-sama di daerah is dia jadi tidak pakai minus dan positif. Oke. Nah, ini. Jadi dia ini akan lebih presisi dia untuk mengzoomnya. Klik kanan tadi, properties. Jadi akan muncul domain. Oke. Nah, lalu dari sini tadi kita sudah tahu zoom, auto zoom in, global map, dan ini nanti stasiun filter nanti kita pelajarin berikutnya. Namun yang saya inginkan lagi di awal lagi, biasanya kalau gambar seperti ini yang mau dimasukkan ke kemana ke publikasi ilmiah gitu, ke skripsi dan segala macam, tampilannya kurang bagus karena kalau ini dimasukkan ke Word, fontnya ini terlalu kecil. 15 note ini akan terlalu kecil dia fontnya. Jadi kita bisa merubah sesuatu di sini gitu. Jadi kita coba fitur-fitur lain lagi juga ya. Ini jadi kita klik aja di properties gitu. Nah, kemudian di sini ada general, display, domain, projection, layers, annotations. Nah, kemudian generalnya. Nah, ini paletnya ini adalah warnanya. Kita pilih warna apa? Nah, dia pilihannya banyak. Ini ada sekarang dia pilih ODV. Nah, kita juga bisa buat warna baru lagi, cuma itu agak sedikit waktunya. Jadi kita buat sebuah warna baru lagi yang kita sukain. Namun untuk saat ini kita pakai saja warna-warna yang ada di sini. Contohnya, saya ingin batimetri. Nah, warnanya apa gitu yang cocok. Ini kita biarkan semuanya. Nah, dia akan berubah menjadi warna ini lagi. Jadi saya suka dengan tampilan yang ini, tapi terserah kalian saja. Saya suka dengan Ferret Rainbow gitu. Nah, kemudian ini. Atau kadang-kadang saya memakai yang MATLAB default. Jadi, nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin kita klik lagi properties lagi. Kita klik properties lagi. Tadi kita sudah milih yang ini, yang background color-nya kita terserah mau apa gitu, nanti dicoba saja. Ini kalau bisa untuk untuk yang publikasi ilmiah dan segala macam, saya sarankan ini menjadi 14. Jadi ketika 14 nanti kita lihat nanti si Nord-nya itu apa gitu. Nah, dia kan ini karena saya buatkan 14 jadi dia memang sudah default 14. Jadi itu yang penting supaya dia nanti bisa kalau di Word agak lebih besar dia tulisan itu sendiri. Kemudian aksisnya kita bisa ganti juga warnanya gitu, warna merah, tapi biasanya warna hitam sudah sih. Jadi supaya tahu aja perubahannya apa. Nah, ini kita lihat jadi warna merah nih. Terserah nanti mau jadi warna apa. Kemudian klik lagi properties lagi, draw grid. Nah, saya biasanya menghilangkan ini. Coba saya ganti lagi ke warna hitamnya. Lalu saya ini menjadi draw grid. Ini adalah grid yang ini. Grid yang merah-merah ini. Saya biasanya menghilangkan ini. Nah, gini. Tapi terserah kamu kalau nanti publikasinya mau gimana gitu, atau mau skripsinya mau gimana. Kemudian untuk properties lain lagi gitu, display style-nya. Nah, ini dot size-nya apa, color-nya apa, nanti kita coba cek nanti dalam ini karena ini digunakan untuk yang sudah ada stasiun penelitian. Jadi kalau ada stasiun penelitiannya, kita pilihnya warna biru, besarnya berapa, segala macam, nanti kita pisahkan. Lalu kita klik domain, domainnya tadi sudah kita jelaskan, jadi fix benar dia 15, 145, 15, segala macam. Nah, ini yang untuk lebih detailnya. Lalu ini penting projection. Karena kita di daerah ekuator, kita pakai default, tapi kalau kita di tempat lain, mungkin kalian coba sendiri aja ya. Ada ortografik juga ada. Nah, begini dia ini biasanya dipakai untuk daerah polar. Lalu ada lagi yang dinamakan dengan Mercator ada ya. Mercator juga ada. Nah, begini.
biasa aja, tapi yang langsung nanti yang saya sering pakai juga oblik mungkin ya. Nah, begini. Kemudian atau yang equatorial. Nah, begini. Jadi dia agak sedikit lebih miring dia ininya. Namun kita kembali lagi ke sana lagi, saya pilih aja yang default projection aja. Nah, gini coba saya zoom lagi supaya dia pas, atau dia saya ganti lagi dia menjadi, karena dia tidak berubah lagi tuhnya, saya ganti lagi ini menjadi 15. Minus 15. Oke, nah ini. Kemudian lagi kita klik lagi properties lagi. Layers. Nah, ini layersnya ini tadi yang saya bilang tadi. Kita pakai ocean bathymetry, kita hilangkan coba ya. Nah, jadi dia putih banget. Jadi ini kita bisa gunakan untuk peta-peta lain juga kalau kamu mau melakukan sesuatu gitu. Kalau propertiesnya juga kita pakai ocean bathymetry. Kalau kita mau pakai land topografi juga ada, sungai dan danau juga ada, batas wilayah juga ada. Nah, ini. Nah, jadi sudah kelihatan dia batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia, ini sudah ada topografinya dan segala macam. Jadi ada batas-batas provinsi dan segala macam ada gitu. Kemudian saya tidak suka dengan data topografinya karena kita tidak butuh gitu. Dan kemudian kita tambahkan lagi draw color bar-nya untuk kedalamannya. Nah, kalau kita tambahkan land topografinya, coba kita tambahkan ya, nanti dia akan sampai ke, jadi dia tidak nol. Jadi kita lihat legendanya itu adalah dari nol di sini kedalaman 6.500 meter, lalu ketinggiannya ada yang didatangi 4.500 meter. Tapi karena kita orang kelautan, kita hanya butuh untuk laut ini saja gitu. Jadi saya klik kanan lagi tadi, properties, saya buang si land topografinya, nanti dia akan menjadi 0. Jadi ini kedalamannya. Dari 0 sampai dengan 6.500 meter. Nah, saya juga tidak menggunakan batas-batas wilayah gitu, karena kita di laut ya. Jadi coastline-nya saya tidak, coastline saya buatkan, border saya hapuskan. Biasanya saya begitu. Nah, satu lagi bordersnya tadi ada ya. Lakes and river-nya saya buang. Nah, jadi saya tidak penting. Nah, gitu. Inilah tampilan dasarnya. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau menambahkan di sini, ini adalah Pacific Ocean gitu. Kita tinggal tambah aja extras di sini, kemudian add graphics object, kemudian kita buatkan annotation. Nah, ini annotation-nya kita tinggal klik di sini. Misalkan kita klik namanya Pacific Ocean. Nah, ini kita bisa buatkan, terserah nanti mau di mana. Ini mungkin teksnya bisa kita ganti, kita menjadi warna apa gitu, background-nya apa, segala macam apa. Ini bisa tergantung kebutuhan kalian ya. Lalu kita oke-kan. Nanti dia akan begini. Nah, ini kita bisa drag, geser kemana-mana, di mana kita sukanya. Gitu. Nah, kalau mau dihapus, atau mau dirubah lagi, kita klik kanan di sini, lalu kita bisa kita hapus, copy, export, move up, move down, gitu. Delete semua objek yang kita masukkan tadi. Misalnya kita mau menghapus lagi propertiesnya, ini kita ganti. Jadi, ini mungkin kita ganti menjadi Pacific Ocean 1, gitu. Jadi kita ganti. Kemudian font size-nya bisa kita turunkan, atau kita bisa besarkan lagi, segala macam. Nah, tapi kita tidak bisa langsung mengecilkan ini secara langsung direct di sini seperti PowerPoint, langsung kita klik di sini langsung bergeser kiri besar dan kecilnya gitu. Nah, ini yang penting untuk ilmu dasarnya di sini. Kemudian jadi kita hanya bermain-main pada klik kanan langsung properties dan segala macam. Lalu kalau extras juga tadi kita bisa menambahkan tadi line juga bisa, polygon juga bisa. Jadi misalkan polygon tinggal kita buatkan di sini poligonnya gitu untuk mengatakan itu apa. Tinggal diokekan, nanti akan muncul di sini, lalu kita geser juga ini ke sini bisa. Jadi kita atau tambahkan lagi teks di sini apa sih? Daerah penelitian, Pak gitu. Jadi ini daerah penelitiannya di sini, segala macam di sini. Kemudian extras ada lagi yang saya penting mau kasih lagi dia objek ya. Jadi tadi extras, add graphic objects, ada polygon, simbol juga bisa. Simbol ini kayak misalkan yang kalau pernah gitu, nah ini karena sudah ada cruise-nya, jadi sudah ada stasiunnya. Tapi kalau yang belum ada cruise, mungkin dia pakai extras, dia add graphic objects, simbol. Nah, ini, jadi simbolnya kita bisa pakai. Misalkan ini adalah kapital Jakarta gitu. Nah, ini simbolnya apa yang mau kita pakai? Bintang kah gitu, oke.
Kalau kita buatkan di sini. Nah, itu. Jadi muncul ya simbolnya X gitu. Kalau mau dirubah lagi, karena lebih besar, kita bisa rubah ke ini. Kita naikkan lagi ke 55. Itu mungkin yang penting. Kemudian kalau kita ini mungkin yang pentingnya. Lalu kalau memang kita misalkan peta ini kurang detail gitu, misalkan karena pulau-pulau Indonesia ini kan sangat banyak sekali ya, mungkin tidak tercover sama dia semuanya gitu, kita bisa input SHP. Jadi kalau kamu cek nanti di internet gitu, ada SHP Indonesia gitu, atau SHP Pulau Biawak, atau SHP, karena kalau Biawak sih kan nggak ada ya pulaunya, atau pulau-pulau Seribu gitu. Coba kita zoom di Pulau Seribu ya. Coba saya hapus dulu semuanya. Manage section, extras. Sorry, coba langsung dari sini aja. Properties, ini sudah ada. Jadi klik kanan di sini, delete all objects. Nah, hilang semuanya. Coba kita zoom aja ke Pulau Seribu. Jadi misalkan penelitianmu adalah daerah Pulau Seribu gitu, nggak ada. Nah, cara zoom yang lain juga bisa begini. Jadi, saya ulangi lagi. Ini saya klik kanan, zoom tadi. Karena Pulau Seribunya ada di daerah sini gitu, saya sudah saya biasanya begini langsung. Karena saya malas kiri kanan, karena saya malas menggerakkan ini ke atas, ini juga ke atas, ke bawah, segala macam ini harus seginikan. Saya lebih senang dengan begini. Saya geser dulu ke kiri, kira-kira besarnya 10.000, lalu ini tetap saya geser kemari. Nah, ini akan bagi saya sih lebih mudah, saya nggak tahu dengan yang lain ya. Nah, saya geser kemari. Lalu saya klik 2 kali di sini. Nah, ini Pulau Seribu nih. Dan ternyata saya lihat ini Pulau Seribu sudah ada ya, berarti sudah bagus berarti. Nah, sebelumnya belum ada gitu. Nah, ini Pulau Seribu. Jadi sudah ada Pulau Seribu. Saya nggak tahu ini bawaannya yang sudah saya install atau memang belum, tapi sepertinya sudah bagus sih, sudah lengkap sih semuanya di sini petanya gitu. Nah, misalkan pulau ini belum ada di peta ini, kalian tinggal klik kanan, extras, lalu add graphic objects. Add objects from file. Add graphics object from file, lalu save file. Nanti dia akan mengarahkan ke save filenya gitu. Jadi, tapi save filenya sudah ada dulu ya. Jadi misalkan Pak, saya ingin penelitian di pulau ini, tapi pulaunya di ODV nggak ada. Oke. Nah, kita bisa save filenya, kita bisa input di sini sehingga pulaunya akan lebih jelas kelihatan dibandingkan dengan dasarnya yang ada dari ODV-nya. Itu mungkin yang paling penting mungkin ya. Jadi saya kembali lagi ke awal lagi, global map. Nah, ini kembali lagi ke sini. Nah, kemudian untuk menyimpannya yang paling penting adalah klik kanan, save map as gitu. Saya simpan dengan namanya terserah. Ini GIF, bisa TIFF. Saya biasanya pakai yang paling JPEG atau PNG. Coba PNG namanya kalian ganti misalkan tes 1 gitu, tes gitu. Lalu di save. Nah, yang paling penting adalah ini. Screen resolution. Saya nggak tahu punya kalian itu mungkin masih di 300, tapi kalau bisa sih yang besar. Saya nggak tahu 500 masih bisa apa tidak, tapi kayaknya tidak bisa ya. Nah, 50 dia. Berarti dia 450 yang paling besarnya. Lalu biasanya ini ada transparan background-nya supaya ini tidak putih. Jadi dia background-nya bisa macam-macam gitu. Nah, lalu kita oke-kan. Nanti dia akan tersimpan sendiri dan dia akan memberikannya adalah di sini. Nah, itu paling yang fitur awalnya nanti yang kita bicarakan. Nanti di pertemuan berikutnya kita coba untuk yang bagaimana cara mendapatkan datanya. Jadi kita bisa bermain-main dulu dengan tampilan awalnya gitu. Nah, jadi yang paling penting tadi saya ulangi lagi, kita klik kanan di sini. Ini ada macam-macam isinya. Yang paling penting sih saya biasa bermain di properties. Saya untuk mengganti-ganti ada general, ininya ada display style-nya, domainnya apa, projection-nya apa, layers-nya apa, dan annotation-nya apa. Nanti kita coba nanti bagaimana supaya batimetrinya ini benar gitu. Nanti kita coba nanti insert dari fitur menunya yang tadi sudah kalian lihat tadi. Begitu mungkin hari ini gitu. Jadi kita coba di pertemuan berikutnya bagaimana cara menggunakan data dan segala macam. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.